Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, buat teman-teman mahasiswa semuanya yang kali ini melanjutkan lagi itu tentang skripsi, masih bersama saya Gus Duyanto. Nah, tentunya di channel kali ini yaitu membahas atau mengupas skripsi atau istilahnya itu pembuatan proposal di bab 1 sampai nanti bab 3. Nah, ini yaitu di next part kedua ya, kedua yaitu nanti kita akan mulai dari pertama. Oke, buat teman-teman semuanya tetap dilanjut karena ini modelnya tidak bisa di skip karena kalian harus memahami tentang pembuatan skripsi itu dari awal gitu, bukan soal masalah apa itu poin-poinnya tapi atau videonya mau di skip atau apa itu terserah kalian karena ilmu yang menentukan kalian. Kalau dimana di kuliah Anda aja belum tentu paham, sampai Anda lari ke sini itu kenyataan seperti itu, nyampe lari ke video ini berarti Anda itu memang belum mengerti begitu. Jadi caranya bagaimana, terus jadi penulisannya bagaimana, awal cara pembuatan itu bagaimana, bab satunya. Nah, kali ini cara mulai membuat proposal bab 1 kita bahas tuntas di part 2 ini. Oke, langsung saja. Yaitu tata cara mulai bab 1 ialah pertama, poin pertama umum itu yaitu fenomena tadi. Ini fenomena. Nah, seperti yang dijelaskan. Nah, poin tren atau isu itu yang terjadi, misalkan korupsinya ada di mana, seperti itu. Misalkan ini ada penyakit apa kalau kesehatan. Nah, terus masalah pajak, terus masalah apa itu namanya pemetaan tanah dan lain-lain, semua seperti jurusan Anda seperti itu. Misalkan dari keperawatannya, misalkan dari gizi buruk atau cara melahirkan atau apa isu yang terjadi seperti itu. Nah, untuk riset gap itu sendiri yaitu adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu diambil dari beberapa jurnal dan jurnal pendukung. Jurnal itu adalah sekumpulan artikel. Nah, dari artikel itu Anda jabarkan di sini beberapa apa itu namanya yaitu mengutip pun Anda juga harus sesuai dengan kutipannya ya buat teman-teman semuanya. Misalkan nanti kita jelaskan poin-poinnya. Nah, setelah lanjut misalkan isian bab kedua tentang riset gapnya. Nah, poin spesifik objek yaitu pembeda yang menjadi pembeda penelitian Anda sama penelitian terdahulu. Misalkan di jurnal apa itu, di jurnal utama atau pendukung, artikel pendukung Anda yang pertama itu yaitu di daerah Jakarta. Nah, Anda melakukan penelitian di mana? Di Surabaya. Itu kan objeknya sudah berbeda. Misalkan ini nanti menggunakan sekunder atau primer. Nah, seperti itu. Misalkan kalau sekunder yaitu tentang pembedanya di tahun karena objeknya yaitu adalah data. Sedangkan di primer, kalau sedang di primer itu adalah lokasi, bisa tahun, bisa seperti itu. Nah, kalian kalau di skripsi sekunder atau primer itu tidak jauh dari apa itu perubahan tahun atau perubahan lokasi atau perbedaan lokasi atau dengan objek penelitiannya seperti apa. Nah, rumusan masalah nanti juga akan kita jabarkan. Nah, yang pertama yaitu adalah fenomena. Fenomena bukanlah masalah penelitian, akan tetapi gejala, simptom atau kenyataan yang mengindikasi adanya masalah yang perlu diteliti. Jadi penjualannya rendah, banyaknya konsumen yang tidak puas, masa pakai produk yang singkat dan lain-lain adalah fenomena, bukan masalah penelitian. Sama seperti dalam ilmu kedokteran, panas yang naik turun, timbulnya bintik-bintik merah pada kulit, apa hemoglobin yang turun drastis bukanlah penyakit melainkan gejala. Nah, gejala itu yang timbul itu apa? Nah, gitu. Fenomena yang menimbulkan keinginan tahuan atau keraguan atas fenomena bisa dijadikan latar belakang apabila belum ada jawaban atas kenapa fenomena itu terjadi kayak gitu. Covid itu dari mana sumbernya, seperti itu. Keingintahuan tersebut dalam diwujudkan bentuk pertanyaan. Nah, dengan kata lain tujuan penelitian adalah menjawab pertanyaan atau keingintahuan dimaksud. Nah, agar memiliki kontribusi yang besar, penelitian demikian perlu mencari fenomena yang baru atau jarang dibahas tapi mudah kalian dapat datanya. Itu penting. Karena kalau kalian nggak dapat datanya ya percuma. Kalian judul bagus-bagus tapi datanya sulit dikorek, ngapain kalian pertahankan? Kalian yang harus kalian pentingkan yaitu kelulusan juga. Daripada molor sampai kena DO kan kasihan juga. Nah, lanjut lagi yaitu contohnya misalkan ya apa itu cryptocurrency adalah uang elektronik yang sudah diterima sebagai salah satu alat menyimpan nilai dan pertukarannya sudah diterima di berbagai negara saat ini. Sebagian kalangan sudah menggunakan alat tukar ini sebagai tujuan investasi dan alat tukar, namun belum ketahui respon masyarakat Indonesia tentang cryptocurrency saat ini. Nah, fenomena ini adalah melatar belakang penelitian ini. Nah, fenomena yang diharapkan berbeda dengan kenyataan, itu fenomenanya gitu, seperti itu.
Nah, seperti itu. Latar belakang sebuah penelitian bisa berupa adanya kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan kenyataan yang menimbulkan pertanyaan mengapa demikian atau apa sebab demikian. Titik apa itu berangkatnya adalah logika, argumen dan teori yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan prinsip. Nah, yang disebut premis mayor tersebut dibandingkan dengan premis minor, yaitu fakta tentang objek yang diteliti. Perbandingan tersebut menghasilkan harapan. Apabila harapan sama berbeda dengan kenyataan, terjadilah kesenjangan penelitian. Contohnya premis mayor, konsumen lebih menyukai produk yang memberikan nilai konsumen yang lebih tinggi. Nah, minornya yaitu nilai produk X lebih tinggi dari dua saingan terdekatnya yaitu produk H dan Y. Nah, penjualan produk X lebih tinggi dari produk H, itu yang harapan. Kenyataan penjualan produk X lebih rendah daripada pada produk H dan Y. Nah, itu kayak timbal balik, misalkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, berdasarkan kesenjangan antara harapan poin 3 dan kenyataan poin 4 dalam bentuk sangat ringkas, penulisan latar belakang masalah adalah sebagai berikut. Menurut Kotler-Kettler, nah 2016, dalam mengambil keputusan konsumen memilih produk merek yang memberikan nilai tertinggi, Woodruff serta Shin dan Deshaver menyatakan bahwa nilai pelanggan adalah perbandingan antara kualitas produk dengan harga yang dibayarkan. Ini riset gap, teman-teman. Ini riset gap itu mendukung penelitian Anda. Ini alasan-alasan Anda itu Anda sertakan di bab proposal pertama atau bab 1. Berdasarkan review yang dilakukan oleh tabloid Moto Plus dengan skor akhir dalaman produk X untuk unggul dibanding dua pesaing terdekatnya. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Nah, dengan ini maka langkah awal dalam meneliti bukanlah merancang judul penelitian, melainkan seperti kebanyakan persepsi penelitian pemula. Nah, isu itu penting. Langkah awal dalam meneliti adalah menemukan isu utama atau permasalahan utama penelitian, termasuk menggali gejala-gejala masalah perkenaan dengan isu atau masalah utama tersebut. Setelah isu atau masalah utama ditemukan, peneliti dapat menggali faktor-faktor apa yang mempengaruhi isu atau masalah utama tersebut. Selanjutnya adalah menggali dampak atau akibat dari isu atau masalah utama. Jika peneliti sudah selesai melakukan proses tersebut, maka judul dapat dengan mudah dirumuskan dalam tulisan. Ini proses menemukan isu dan merumuskan judul penelitian cocok digunakan apabila penelitian menggunakan pendekatan asosiatif, korelasional, atau kausal, yakni penelitian yang bermaksud meneliti hubungan suatu variabel dan variabel lainnya di bidang ilmu bisnis. Kata kunci isu, masalah, simptom, faktor, dan dampak judul itu. Langkah pertama, menemukan isu utama atau permasalahan utama. Isu utama atau permasalahan utama penelitian penting untuk ditetapkan. Bagaimana dengan rumusan seperti itu? Nah, riset gap penelitian terdahulu itu pendukung kalian agar penelitian kalian itu kuat. Kenapa harus menyertakan riset gap atau artikel-artikel yang terdahulu? Nah, kalian dukungan dari penelitian kalian seperti apa. Nah, dalam cantuman riset gap adalah bagaimana pembahasan dalam jurnal utama yang disertakan dalam bab 1 dengan pendukung jurnal menambahkan alasan Anda dalam meneliti. Riset gap adalah suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya eksistensi antara hasil penelitian yang diformulasikan dengan seluruh data yang mendukung. Riset gap biasanya terjadi karena ada bagian yang luput saat melakukan penelitian lalu memberikan jawaban yang berbeda. Gunakan riset gap mulai dari tahun tertua baru ke tahun muda. Itu penting karena menghormati, di mana penghormatan itu sangat dijunjung tinggi. Jadi penelitian terdahulu paling lama hingga paling muda kayak gitu. Nah, termasuk termakan usia, itu termasuk itu guys ya. Nah, poin spesifik objek alasan judul skripsi yaitu ungkap dan jelaskan masalah dalam penelitian lebih spesifik dan rasional, baik dalam variabel dan hipotesis yang akan menjadi sebagian kerangka penelitian yang menimbulkan alasan Anda dalam membuat judul skripsi. Karena itu sangat penting, teman-teman. Sangat penting untuk membuat judul, bukan judul dulu. Kalian nyari-nyari judul itu boleh, tapi itu buat referensi. Nah, kalian harus nyari artikel-artikel jurnal yang temanya sama. Kalian resum semuanya. Resum itu dari judulnya sama. Terus hasil penelitiannya itu seperti apa, misalkan ujinya berbeda atau apa, itu kalian resum semua. Ada perbedaan pengujian, ada perbedaan penelitian. Nah, apabila Anda melihat dari beberapa literatur jurnal dan skripsi pada bab 1 tersusun rapi, baik dari secara umum dan spesifik objek, fenomena, isu, riset gap, spesifik objek, contoh pembahasan perusahaan, pendanaan di mana lokasi yang memiliki masalah hingga terjadinya judul. Itu penting karena saat ini
Kadang banyak teman-teman yang belum mengetahui sama sini. Nah, sedangkan rumusan masalah itu merupakan tulisan yang berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu kasus atau topik tertentu yang biasanya terletak di awal proposal atau laporan. Rumusan masalah terletak setelah latar belakang ya buat teman-teman. Nah, mari kita sekarang untuk mencoba biar teman-teman nggak bingung cara menggunakannya gimana, cara membuat bab 1 itu gimana biar kalian bisa mulai. Misalkan ini saya ambil contoh memulai bab 1 skripsi itu sekunder tapi di primer, bukan di sekundernya. Kalau sekunder itu kita ngambil misalkan contoh kalau di keuangan ya data dari Bursa Efek Indonesia itu laporan sudah jadi. Dengan primer itu kita menggunakan kuesioner. Nah, dari jurnal-jurnal itu kita pilih jurnal yang menggunakan kuesioner. Nah, itu sebagai sampel buat pengajuan ke Dusbing. Nah, dengan bahan dan objek sesuai, yaitu pertama tema utama kita akuntansi forensik, itu temanya. Ini misalkan saya beri contoh itu tema tentang akuntansi forensik. Nah, bahan untuk memperoleh judul yaitu jurnal utama itu penting, itu artikel jurnal yaitu untuk pertama. Nah, kamu meneliti jurnal yang terdahulu yaitu atau bisa direplikasi atau seperti apa kayak gitu. Nah, di sini ada kesalahan enggak, ada perbedaan enggak dengan nanti yang kamu teliti. Nah, misalkan di jurnal utama ini menelitinya di Hong Kong, kita menelitinya di Indonesia, itu ada perbedaan seperti itu. Nah, jurnal pendukung ada 4 artikel jurnal. Nah, 4 artikel ini apa itu penelitiannya sama, tapi beda objek, beda peneliti, beda di masing-masing apa itu namanya tahunnya seperti itu. Nah, dan sedangkan pemahaman jurnal itu adalah kumpulan artikel. Nah, artikel yang sudah diterbitkan ya buat teman-teman. Nah, resume jurnal pertama, jurnalnya judul jurnal itu sama. Misalnya judul artikelnya itu sama. Di sini biar kalian nanti paham. Judul artikel sama, lokasi dan tahunnya beda. Alat uji bisa sama dan beda, itu enggak masalah. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ini saya ambil yaitu judulnya itu persepsi mahasiswa akuntansi dosen KAP dan terhadap keahlian akuntansi forensik studi kasus pada universitas di wilayah kota, misalkan kota ini saya harap di kota Semarang ya, ini kota Semarang gini aja deh, misalkan di kota Semarang. Oke guys, di kota Semarang tahun 2021 gitu aja deh. Nah, bab 1 pendahuluan. Nah, fenomena itu apa yang melatar belakang fenomena itu kalian misalkan bahannya sudah saya ambil. Nah, di sini itu ada 4 pendukung ini ada 4 pendukung apa itu artikel jurnal yang sama. Nah, sedangkan ini yang acuan utama saya. Ini jurnal acuan atau artikel acuan utama saya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kan Rio Universitas Pekanbaru Indonesia. Nah, misalkan seperti ini kan sudah terlihat ya. Nah, globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari seiring perkembangan zaman. Terjadi globalisasi membuat dilakukannya hanya dengan batasan suatu negara saja, melainkan nah seperti ini tuh mereka itu secara umum. Nah, kayak gini tuh secara umum semuanya. Nah, sedangkan ini profesi adalah pekerjaan umum. Nah, ini hampir ke secara umum dengan adanya riset gap. Pentingnya misalkan forensik itu apa, pentingnya apa. Nah, misalkan ini seperti badan pemeriksaan keuangan. Nah, ini kan membutuhkan akuntan yang kompatibel atau akuntansi forensik, akuntan publik KAP seperti ini. Nah, karena kita lihat judulnya itu apa, persepsi akademisi asisten akuntan terhadap akuntansi forensik sebagai profesi di Indonesia. Nah, ini karena apa? Masih langka ya. Masih langka, tentang akuntan forensik ini masih langka, jadi perlu dipahami. Nah, makanya dari situ nanti fenomena yang terjadi apa? Nah, fenomena itu adalah pentingnya itu karena apa? Pentingnya itu ya seperti itu tadi, misalkan di sini mana ya tadi. Nah, ini kan fenomena ini. Nah, sebagai suatu melainkan keseluruhan negara seiring dengan perkembangan praktik kesejahteraan berkaitan dengan dunia bisnis berkembang. Nah, itu pentingnya seorang akuntansi forensik itu apa. Nah, seperti ini audit, padahal bidang-bidang akuntansi tersebut belum dapat memberikan solusi terkait masalah fraud. Nah, bidang-bidang ini kan belum dapat karena apa, yang khusus akuntansi forensik itu yang kecurangan itu tahu. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kalian nanti terus isunya apa Kak? Kalau isunya ini gampang. Nah, isu itu kasus ya teman-teman ya. Kasus, istilahnya isu itu kasusnya. Nah, kasus itu bisa berupa terjadi korupsi. Nah, misalkan nih yang lagi populer sekarang yaitu korupsi, kan sudah ada undang-undang yang sudah diketok palu kan. Korupsi bansos. Nah, bansos Covid ya. Gitu aja deh. Nah, ini nyata ini gitu loh. Nah, ini
Ini udah banyak ternyata. Nah, nah kayak gini nih, nah kayak gini. Ini kalian jadikan isu bisa. Misalkan ini di sini ya. Nah, kasus bansos. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini ini kan beritanya banyak nih guys. Nah, kayak ini kalian sertakan misalkan, nah Jakarta ini, nah kayak gini ini kalian kopas itu tiga baris saja kayak gini. Nah, nanti ini dijadikan pustaka ya, ini jadikan pustaka misalkan nah ini. Oke ya, button kaplak Ctrl play. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya buat teman-teman semuanya. Nah, kayak gini ini caranya, ini yang caranya GAP, yaitu penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulu, objek penelitiannya itu nanti yang kalian teliti untuk kuesioner, tentukan di mana. Nah, kayak gitu perbedaannya, apakah pentingnya ini. Nah, kan gini, pentingnya itu nanti untuk kampus-kampus itu apakah penting adanya mata kuliah ini, mata kuliah tentang forensik. Nah, itu yang menjadi alasan penelitian kalian. Kenapa ini penting? Karena banyaknya akuntansi forensik yang belum dilakukan kurikulum untuk kuliah. Jadi kalian di sini tambahkan gitu aja ya. Karena ini sudah waktunya sholat, saya hentikan dulu. Nanti kita lanjut lagi next ke depannya. Buat teman-teman, terima kasih banyak. Ini saya rasa sudah cukup jelas yang